Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana? Oh, mic-nya. Ais ambil dulu. Sekarang kita masih bahas perang Uhud ya. Perang Uhud tahun berapa Hijriah? Tahun 3 Hijriah. Papa, aku mati. Bukan mati. Kurang ini. Kursinya kok yang digeser. Bentar. Masuk lagi. Ya. Tunggu. Iya. Baik, sekarang tentang perang apa? Perang Uhud. Nabi keluar menuju Hamdan Asad. Bentar. Nabi keluar menuju mana, Ruqayyah? Keluar menuju Hamdan Asad. Terus baca. Orang lelaki dari penduduk Mekah datang. Rasulullah bertanya kepadanya, "Wahai Abu Sufyan dan segala tentaranya." Lelaki itu lantas Ayo, Rumeso. menuhutkan aku bersama mereka, dan aku dengar mereka saling mengumpat satu dengan yang lainnya sembari berkata, "Kalian tidak berbuat apa-apa. Kalian mendapatkan senjataan musuh dan korban dari mereka, kemudian kalian meninggalkan mereka dan tidak merugikan mereka sama sekali." Mendengar penuturan ini, Rasulullah memerintahkan kepada para sahabat untuk mengejar musuh, sedangkan luka akibat perang Uhud masih segar menggagah agar musuh mendengar apa yang akan dilakukan oleh kaum muslimin. Sudah satu paragraf? Iya. Terus tak baca dulu. Oh, Hamraul Asad ini belum kok ya di sini kayaknya. Peperangan semakin sengit, sementara itu Rasulullah SAW duduk di bawah bendera Ansar. Nah, situ. Kemarin Hamzah itu tewas kan? Hamzah syahid. Hamzah bunuh siapa saja kemarin? Arto'ah bin Abdul Syarahbil. Terus Utsman bin Abi Thalhah, terus Sibah bin Abdul Uzza. Nah, peperangan semakin sengit, sementara itu Rasulullah SAW duduk di bawah bendera Ansar. Rasulullah menginstruksikan kepada Ali agar maju membawa bendera. Ali pun maju sementara berkata, "Aku adalah Abul Qasim." Ali menantang Abu Sa'id bin Abu Thalhah untuk duel. Dia adalah pembawa panji kaum musyrikin. Jadi ada beberapa orang yang bawa panji. Tahu panji apa panji? Panji, Pak. Panji. Bendera. Santum. Terus Ali menyabetnya. Kemudian berhasil menumbangkannya. Sahabat Zubair menantang Thalhah bin Abu Thalhah yang juga seorang pembawa panji kaum musyrikin untuk duel. Nah, sekarang Zubair, tadi Ali. Zubair menerjangnya hingga ia bergelut dengannya. Di atas unta. Jadi pakai unta. Bergelut. Kemarin kuda berapa? Kudanya orang musyrik berapa?
200. Yang koya salah baca itu loh. 200. Iya dah. Kuda ratus, 200. Kalau ingat kuda itu pasti ingat koya. Karena kemarin koya itu bilang kuda ratus. Harusnya berapa? 200. Bukan kuda ratus. Ya namanya saja manusia, tempat salah dan lupa. Zubair menerjangnya hingga ia bergelut dengannya di atas unta. Zubair menjerambabkannya ke tanah sampai kemudian melemparkannya dari unta, lantas menyembelihnya dengan pedangnya. Ngeri sekali dia Allah. Kemudian Rasulullah SAW memujinya dengan bersabda, sesungguhnya setiap nabi memiliki hawari, dan hawariku adalah Zubair. Berarti ada yang pahlawan-pahlawan situ ya. Sebentar, si yang Hamzah disebut apa coba? Singa Allah ya? Tunggu, kok nggak bisa wifi ya, Fia? Coba. Coba. Oke, 2 harus entek mana? Enggak, itu iPadmu. Apa? Sini ini aja. Masih bisa wifi toh? Ayo malah kalau istirahat Hamzah. Hamzah digelari apa ya? Apa ya? Singa Allah, Asadullah. Kemarin kita tulis Hamzah digelari Asadullah. Iya, para pandai. Hamzah bin Abdul Muttalib. Udah Abdil enggak? Ya boleh baca Abdil, bisa Abdul juga nggak apa-apa. Abdul. Disebut dengan digelari. Karena sangat pemberaninya ya. Asadullahi. Kalau Zubair di hawari. Kalau Zubair di sini ya digelari hawari. Ini Asadullah ya. Asadullah. Sama dengan apa tadi? Singa Allah. Sekarang Zubair digelari apa? Digelari hawari. Hawari itu seperti murid-murid setianya Nabi Isa ya. Asadullah. Singa Allah. Zubair disebut Nabi sebagai apa? Hawari. Seperti murid-muridnya Nabi Isa. Terus kemudian menurunkan pertolongannya pada kaum muslimin sehingga mereka mampu membunuh musuh dengan pedang-pedangnya dan memporak-porandakan pasukan musuh, tidak dirugikan lagi. Kemenangan berada di depan mata. Jadi kaum muslimin sudah mau menang. Nah, sekarang mau baca nanti ini kisah menyedihkannya di sini Ruqayyah. Ini sampai sini. Pakai mic. Nah. Kemenangan kaum muslimin hampir di depan mata. Iya. Kemenangan kaum muslimin. Sebentar kok ya. Kemenangan kaum muslimin hampir di depan mata. Insyaallah. Sebentar lagi menang. Wah, kita sudah mau menang dalam perang Uhud. Alhamdulillah. Iya, berarti baca dulu. Baca. Kaum muslimin yang terbunuh sebagai syuhada berjumlah 70 prajurit. Nah, sebentar. Kaum muslimin yang jadi syuhada 70 prajurit. Syuhada mati syahid. Kaum muslimin yang mati syahid atau disebut apa tadi? Syuhada. Berjumlah berapa kok ya? 70 prajurit. Berjumlah 70 prajurit.
Terus. Tiada yang ditawan dari pihak kaum musyrikin selain Abu Izzah al-Jumhi yang kemudian dibunuh oleh Nabi. Karena sebelumnya ia telah ditawan pada perang Badar dan diberikan kebebasan orang oleh Nabi tanpa tebusan. Ketika ia ditawan dalam perang Uhud, ia berkata, "Hai Rasulullah, bebaskanlah aku." Rasulullah bersabda, "Tidak, demi Allah yang sampai pipimu menyentuh Mekah dan dirimu berkata, aku telah menipu Muhammad 2 kali. Wahai Zubair, tebaskanlah batang lehernya." Maka sahabat Zubair pun menebas batang lehernya. Sekarang sudah turun. Kaum muslimin yang terbunuh sebagai syuhada berjumlah 70 prajurit. Tiada yang ditawan dari pihak kaum musyrikin selain Abu Izzah al-Jumhi, yang kemudian dibunuh oleh Nabi SAW karena sebelumnya ia telah ditawan pada perang Badar dan diberikan kebebasan oleh Nabi tanpa tebusan. Ketika ia ditawan dalam perang Uhud, ia berkata, "Wahai Rasulullah, bebaskanlah aku." Rasulullah SAW bersabda, "Tidak, demi Allah, jangan sampai pipimu menyentuh Makkah dan dirimu berkata, aku telah menipu Muhammad 2 kali. Wahai Zubair, tebaslah batang lehernya." Maka sahabat Zubair pun menebas batang lehernya. Berarti yang ditawan tadi siapa? Abu Izzah al-Jumhi. Yang pernah kita sebut itu. Ini loh penyair itu nama Abu Izzah. Ini perang apa? Ini perang Uhud. Apa Pak? Nggak ada 50-an loh. Yang ditawan dari orang musyrik adalah Zubair. bukan Abu Izzah al-Jumhi. Namun ingat ya, di perang ini kaum muslimin mengalami kekalahan. Rukai. Di perang ini kaum muslimin mengalami kekalahan. Nah, kita baca dulu di sini. Ini kayaknya jelas. Izzah al-Jumhi. Di perang ini kaum muslimin mengalami kekalahan. Kemenangan kaum muslimin hampir di depan mata. Pasukan pemanah Jabal Ainain. Terus sebentar. Ini aku bisa tulis astagfirullah. Yang kemarin mundur itu Abdullah bin Ubay bin Salul dengan 300 munafik. Apa banyak Abdullah bin Ubay bin Salul itu orang munafik? Nah, kesalahannya, kalahnya karena pasukan pemanah melanggar perintah Rasulullah.
Ini ya, di perang ini kaum muslimin mengalami kekalahan karena kesalahan pasukan pemanah. Ini lanjutannya, karena pasukan pemanah melanggar perintah Rasul. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Pasti Mbak. Pasti. Apa nih tulisannya? Tulisannya nggak mas dapat sedikit. Nah, ketika pemanah itu melihat kekalahan yang menimpa kaum Quraisy, jadi kemarin kan pasukan pemanah jumlahnya berapa? Jumlahnya 50. Nah, pasukan pemanah jumlahnya 50. Nah, disuruh jaga di sini kan untuk nyerang kan? Tapi karena lihat di babak pertama itu dikira menang, babak pertama dikira menang. Bukan gambar Pak. Iya. Akhirnya mereka melihat gonimah, harta rampasan perang yang berserakan di medan perang, di medan pertempuran. Hal itu menarik hati mereka untuk meninggalkan musuh mereka. Akhirnya mereka turun. Babak pertama dikira menang. Terus mereka turun. 50 orang ini ya. Terus pasukan pemanah turun. Untuk dapat gonimah, harta rampasan perang. Untuk mendapatkan gonimah. Harta rampasan perang. Untuk dapat gonimah atau harta rampasan perang. Nah, para pemanah itu berkata kepada pemimpin mereka. Revi, catat. Catat itu. Enggak usah, catat aja. Nah, para pemanah itu berkata kepada pemimpin mereka, Abdullah bin Zubair. Jadi kan yang mimpin itu Abdullah bin Zubair kan? Yang pimpin itu Abdullah bin Zubair. Mereka bilang ketika itu, gonimah, gonimah. Sahabat kalian telah menang, apalagi yang kalian tunggu? Ayo, turun. Nah, Abdullah bin Zubair berkata, apakah kalian lupa dari perintah Rasul? Abdullah bin Zubair bilang, kalian kan tadi sudah dibilang, nggak boleh turun sampai Rasul sudah turun, walaupun menang. Jaga dulu. Medun. Terus, kalau mereka pergi mengumpulkan gonimah, tidak mengindahkan perintah pemimpin mereka. Siapa pemimpinnya tadi? Abdullah bin Zubair. Ibnu Abbas menggambarkan keadaan para pemanah dalam kondisi seperti itu dengan mengatakan, maka setelah Nabi SAW mendapatkan gonimah dan mengalahkan pasukan kaum musyrikin, orang-orang musyrik sudah kalah. Jumlah pasukan musyrik kan 3.000. Ini tahu, kaum muslimin cuma berapa? 700. Karena 300 pulang dengan Abdullah bin Ubay bin Salul. Maka setelah Nabi SAW mendapatkan gonimah dan mengalahkan pasukan kaum musyrikin, para pemanah semuanya turun. Masuk ke dalam barisan dan ikut mengambil gonimah. Setelah pasukan pemanah bertemu dengan barisan sahabat Rasulullah SAW, mereka seperti ini. Ibnu Abbas menjalinkan jari-jari kedua tangannya dan mereka bercampur baur, bersatu. Maka setelah pasukan pemanah membiarkan kosong celah yang sebelumnya telah mereka tempati, kan di sini jadi kosong. Pasukan berkuda musuh menerobos celah itu dan menyerang pasukan kaum muslimin. Yang kemarin kita gambar itu.
Khalid bin Walid. Kemarin kita gambar. Dia muter arah. Sebentar, tak tunjukin gambar yang ini, gak usah digambar. Yang ini sudah sama dengan gambar kemarin. Mau gambar juga nggak apa-apa. Ini gunung yang itu toh, pemanah. Kan orang-orang musyrik serang dari sini. Ini kaum muslimin. Ini muslim ya. Ini musyrik. Nah, mereka jaga mana terus ya dah. Jaga, akhirnya ketika kalah mereka turun. Ini sudah musyrik kalah turun. Terus akhirnya ya, orang-orang musyrik kemudian ngatur strategi. Si Khalid bin Walid atur strategi muter dari belakang. Nyerang. Ini pasukannya Khalid bin Walid. Pasukan berkudanya. Pintar dia berarti ya. Nyerang dari belakang. Sehingga pasukan berkuda menerobos celah itu dan menyerang pasukan kaum muslimin. Pasukan kaum muslimin saling menyerang satu sama lain. Mereka pun jadi kacau dan banyak dari pasukan kaum muslimin yang terbunuh. Tadi berapa yang mati? 70. Khalid bin Walid ketika itu termasuk dalam pasukan berkuda kaum musyrikin. Melihat peluang emas untuk mengepung pasukan kaum muslimin. Kaum musyrikin yang melihat hal itu kembali ke medan perang dan mengepung kaum muslimin dari dua arah. Akhirnya dari dua arah kan? Dari sini sama dari sini tah. Terus kaum muslimin telah kehilangan posisi mereka di babak pertama sehingga mereka berperang tanpa strategi. Mereka berperang dalam kondisi bercerai-berai tanpa ada komando. Karena tadi sudah dibilang Abdullah bin Jubair, mereka nggak mau dengar tadi yang pasukan pemanah. Mereka berperang dalam kondisi tercerai-berai tanpa ada komando dan persatuan yang menyatukan mereka. Bahkan mereka tidak bisa membedakan antara mana kawan dan mana lawan. Karena itu, secara tidak sengaja mereka membunuh Yaman, ayah dari sahabat Hudzaifah ibn Yaman. Banyak kaum muslimin yang gugur di medan pertempuran sebagai syuhada. Mereka hilang kontak dengan Rasulullah SAW dan tersebar berita kalau Nabi terbunuh. Suasana menjadi semakin kacau dan peperangan semakin sengit. Pasukan kaum musyrikin membunuh setiap pasukan kaum muslimin yang mereka jumpai. Hingga mereka dapat menembus masuk ke tempat keberadaan Nabi SAW. Lalu mereka melempari beliau dengan batu hingga berhasil melukai hidung dan memecahkan gigi depan beliau. Serta melukai wajahnya yang mulia hingga membuat beliau kesakitan dan lukanya memancarkan darah. Dari Anas diriwayatkan bahwasanya gigi depan Rasulullah SAW pecah saat perang Uhud. Wajah beliau terluka hingga darahnya itu mengalir. Beliau bersabda, bagaimana mungkin suatu kaum akan menang jika mereka melukai wajah Nabi mereka sendiri? Memecahkan gigi depannya padahal ia menyuruh mereka kepada Allah. Maka Allah menurunkan ayat laisa laka minal amri syai'un ayatuba alaihim aw yu'adzibahum fa innahum zalimun. Tak ada sedikit pun campur tanganmu dalam urusan mereka itu, atau Allah menerima taubat mereka atau mengazab mereka karena sesungguhnya mereka itu orang-orang yang zalim. Berarti gara-gara apa tadi kala? Gara-gara apa kala tadi? Sebab kekalahan ditulis. Sebab kekalahan dalam perang Uhud. Satu, tidak patuh pada perintah Rasul. Sallallahu alaihi wasallam. Dua, cinta dunia. Kenapa cinta dunia? Apa tadi yang mereka cari? Harta rampasan perang, ghanimah. Akhirnya terkena musibah seperti itu. Makanya kalau Rasul bilang sesuatu di kon sholat ya sholat. Kon ngaji, ngaji. Nambah ilmu, ora dolanan game terus. Paham?
Huruf F. Baik, sekarang sudah selesai pembahasan perang Uhud. Bahasa Arab besok lagi. Bahasa Arab sekarang. Oh, di bapak aku mau orang. Si pastor. Mas Ivi konak ini. Nah. Mas. Kok apa sih kon Mas teh? Sebab oh, itu kowe lho, iki kopi. Kon ngepaste nggon aku. Ora nang kopi. Apa? Ora bab kau kalah. Kopi paste bisa? Wes, Bagaimana caranya? wes. Langsung? Hah? Apa saya sih tentang dalika? Kasih ya. Baik, kemarin sampai di mana kemarin? Hadza sama dzalika. Sama ahadza sama adzalika. Naam sama lah sudah toh? Naam sama lah. Nah, sekarang catat. Sekarang tentang alif lam. Ora, iki guru 4 kata. Banyak. Ini tentang alif lam. Kemarin kan kita rumah itu apa ya rumah bahasa Arabnya? Baitun. Baitun ingat ya rumah. Ini kita bisa tambahkan alif lam. Tambahkan alif lam. Jadinya al-baitu. Bacanya al-baitu. Terus ada lagi kolamun tuh apa ya kolamun kemarin ya? Pena. Ditambahkan alif lam. Artinya apa kolamun? Pena. Jadinya al-qalamu. Terus kitabun. Kitabun. Di atas saja ya. Lihat ya. Kitabun. Tambahkan alif lam. Kitabun apa artinya? Kitab atau buku ya? Jadi apa? Al-kitabu. Kitabun. Terus jamalun, jamalun. Aku parah. Ditambahkan alif lam. Sama dengan al-jamalu. Jamalun artinya apa? Jamalun. Jamalun artinya apa? Jamalun. Jamalun artinya apa? Jamalun. Unta. Ayo, catat. Sudah, cukup. Iya, setitik. Al-qalamun. Jamalun.
Sudah? Tak bacakan. Orang bangku cepet. Jangan lagi-lagi. Iso tak baca kini Pak. Iso deh. Jangan tiga sekali deh Pak. Ayo diikuti. Baitun. Al-baitu. Ini depan ini bacanya al ya. Ini depan ini bacanya al. Sama. Qalamun. Qalamun. Al-qalamu. Al-qalamu. Kitabun. Kitabun. Al-kitabu. Al-kitabu. Jamalun. Jamalun. Al-jamalu. Al-jamalu. Baik, 4 itu diingat, itu cara menambahkan alif lam. Kitab. Jamalun. Al-jamalu. Baik, demikian kita bahas untuk siang ini. Mudah-mudahan manfaat jadi anak-anak yang soleh, soleha. Yang belum catat atau yang di rumah nyatat ya, nanti kirim ke IG Parenting Ruqayyah. Like. Comment. Yang belum subscribe YouTube-nya, jangan lupa subscribe ya. Kajian-kajiannya menarik loh, nanti malam ada kajian juga khusus anak muda. Judulnya Muda Foya-Foya. Kecil palsu. Kalau kecil main-main. Masih main-main tak? Ya tak? Masih dong. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.